Halo rekan pakar, ketemu lagi sama gue Arjun nih. Kali ini gue bakal review sama unboxing ya kamera Lumix G7K yang dimana ini memang kamera lama ya, keluaran 2019. Dan gue rasa ini masih worth it di tahun ini, di 2022 ya sekarang. Jadi nggak usah banyak cascus, sekarang kita langsung unboxing dulu. Oke, jadi di paket pembeliannya kita cek boxnya dulu ya. Ini adalah Panasonic G7, ada satu set tulisan-tulisan. Ini ada selling point-nya. Kamera 16 megapiksel, full frame HD, ini nggak tahu maksudnya. Terus 8 fps burst shooting dan lain-lain, bisa dilihat sendiri. Ada lagi di sini juga ini keterangan lengkap. Langsung aja kita buka. Oh ya, ini diimpor dari PT Panasonic Gobel Awards. Gobel. Dari PT Panasonic Gobel Indonesia. Ini kita dapat kartu garansi. Lalu ada petunjuk penggunaan. Ya, ini memang regulasi dari semua negara ya. Tiap ada barang masuk harus ada petunjuk penggunaan. Ini juga kitab-kitab ya, mungkin nggak terlalu penting buat rekan-rekan, buat gua juga ya. Lalu ya ini kitab yang lebih tebal, intinya itu sih. Nah, di sini kita dapat ini kameranya, kita singkirin dulu. Ada strap, lensanya ini focal length-nya 14-42 dengan aperture berapa ini? Aperture berapa nih? Aku lali. Ikat nih. 3,5. 3,5. Ya. Ya, dengan aperture 3,5 ya. Terus kita dapat lens hood. Terus nah ini perkabelan duniawi. Ada oh ini HDMI, bukan. Terus ada micro USB, charger desktop, baterai, dan juga ini kepala charger yang model 3 mata ya. Ini charger yang Indonesia. Itu aja di box. Sekarang kita rapikan dulu. Oke, ini dia device-nya, kamera Lumix G7K. Oke, kita lihat dari bagian luar dulu. Di sini tampilannya body itu kayak ada karet yang dengan motif kulit jeruk ya. Terus kalau dirasa dari gripnya nyaman banget. Ya mirip-mirip lah sama Sony A-series 6000 sampai A5000. Sampai A6500. Itu mirip-mirip. Terus banyaknya tombol fungsi di sini. Ini bakal mudahin rekan-rekan buat shortcut di menu-menu atau mode-mode yang rekan-rekan sering pakai gitu. Lalu ini yang paling menonjol. Flip screen. Nah, di A6000 sampai A6300 itu cuman bisa flip sampai ke atas gini doang. Nah, kalau di Lumix G7 ini sudah bisa flip sampai ke depan. Nah, buat rekan-rekan yang memang YouTuber atau suka ngevlog, pas banget lah. Tapi memang kalau layar flipnya itu ke samping, kita kesannya kayak ngelihatnya ke samping kamera gitu. Beda lagi kalau ke atas, itu lebih pas lah. Terus kelebihan lainnya di sini di samping kanan body ada colokan remote HDMI dan juga AV out digital. Dan satu lagi yang nggak dimilikin sama Sony A6000 series, audio jack atau mic. Dengan harga yang hampir sama, dengan fitur-fitur yang hampir sama juga, tapi Lumix G7 udah menyediakan mic, jadi buat vlog cocok lah. Lalu untuk bagian dalam ya,
untuk fitur-fitur softwarenya itu sensornya ini masih menggunakan micro four third. Tapi meskipun micro four third, gue bisa berani jamin kalau hasil videonya, hasil fotonya itu juga nggak bakal jelek lah. Berikutnya, kamera ini Lumix G7 sudah mendukung pengambilan video dengan resolusi 4K. Di A6000 belum bisa. Ya, kita perbandingan dengan Sony A6000 saja dengan harga yang hampir sama ya. Nah, Sony A6000 belum bisa 4K, ini sudah bisa 4K. Oke, coba kita langsung pasangin ini lensanya, lensa kit bawaan sekecil ini dengan focal length 1442 dengan bukaan diafragmanya 3,5, paling lebar 3,5. Nah, ini tampilannya kalau pakai lensa ya. Masih terlihat kecil dan mungil, tapi memang terlihat profesional nih. Berikutnya kita pasangin ini lens hoodnya biar kelihatan agak ganteng dikit lah. Nah, gini kan agak ganteng. Oke, lanjut kita langsung bahas soal kelebihan dan kekurangan ya. Lumix G7K ini sudah mendukung pengambilan video dengan resolusi 4K 30 fps. Dengan harga kisaran 8 jutaan, fitur ini jarang banget dimilikin sama kompetitor lain. Dan untuk kelebihan yang kedua, ini sudah tidak ada limit untuk recording. Bisa selama apapun kamu pakai, untuk record nggak akan ada batas limitnya. Batas limitnya cuma baterai ya. Tapi kalau pengen bener-bener lama, bisa pakai baterai dummy. Bisa pakai baterai dummy dan dijaga suhunya, jangan sampai panas ataupun overheat. Itu juga akan memberhentikan proses recording. Berikutnya yang ketiga adalah flip screen. Nah, flip screen ini juga sudah touchscreen ya. Kalau di Sony A6000 udah nggak bisa flip, nggak bisa touchscreen juga. Yang keempat sudah memiliki mic eksternal. Untuk vlog, untuk mikrofon yang Saramonic ataupun yang lain bisa langsung colok ke sini. Jadi pas proses editing tidak perlu sinkronisasi atau yang ribet lagi. Yang keempat juga sudah mendukung wireless connection menggunakan Panasonic Image App. Panasonic Image App. Sudah bisa langsung transfer ataupun bisa kita kontrol langsung dari smartphone kita masing-masing. Kita masuk ke kekurangan dari Lumix G7. Yang pertama, kamera ini belum mendukung IBIS atau image stabilization lah. Oke, ini pembuktian kalau ini kamera nggak ada IBIS-nya ya. Gua sambil jalan. Kameramen gua nggak pakai gimbal ataupun stabilizer. Jadi seperti itu hasilnya. Jadi untuk kamu yang tremor mungkin kamu bakal butuh gimbal ya. Jadi atau mungkin pakai trik-trik lain. Yang kedua adalah autofocus yang bisa dibilang masih lambat ya, kurang responsif lah dibandingkan Sony A6000. Berikutnya adalah yang gue bilang dari awal, yaitu sensornya masih micro four third. Jadi untuk ketajaman gambar mungkin masih di bawahnya Sony A6000. Yang keempat adalah low light yang kurang bagus. Kenapa aku bilang kurang bagus ya? Dari sensornya pun masih micro four third ya. Jadi untuk pengambilan video untuk low light bakal butuh lampu tambahan seperti soft light, V light dan lain-lain buat ngebantu ngebantu ISO yang ada di kamera ini. Oke, ini preview di Lumix G7K dengan cahaya lampu ya, cahaya ruangan. Dan di pengaturan video manual di aperture 3,5, shutter speed 50, FPS-nya 25 dan di ISO 1600. Kita coba matikan lampu ya. Lampu apa ini? Nah, ini previewnya kalau di low light banget, tanpa lampu tambahan ya. Gelap banget, gak kelihatan apa-apa mungkin. Jadi sekarang kita coba di video outdoor. Langsung aja. Oke, ini di suasana outdoor, tapi settingannya udah dirubah sama kameramen gua ya. Ya kira-kira seperti ini hasilnya. Bisa dicek sendiri, mungkin jelas atau gimana, bisa dicek lah. Untuk kekurangan mungkin hanya itu ya yang bisa gue sebutin ya. Soalnya ya memang itu yang gue rasakan selama gue pakai
Sony toh namanya. Selama gue pakai Lumix G7 ini. Jadi kita langsung ke tes produk. Kita tes hasilnya, hasil foto dan hasil videonya seperti apa. Chooky Bee. Oke, itu adalah unboxing dan juga review dari gua soal kamera mirrorless Lumix G7. Perbandingannya untuk Lumix G7 memang musuhnya sama A6000 lah. Dan gua rasa dari Sony A6000 sama Lumix G7 masih dimenangkan oleh Lumix G7 dengan range harga yang hampir sama, tapi dengan fitur yang lebih banyak dimiliki oleh Lumix G7. Jadi gua rasa buat rekan-rekan yang pengen punya kamera mirrorless dengan harga yang terjangkau, bisa dipertimbangkan lah untuk Lumix G7. Jadi ya itu kesimpulan dari gua, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman kalian kalau memang video ini bermanfaat ya. Sekian, ketemu lagi di video selanjutnya. Salam pakar.